Hai sahabat OVJ semuanya. Iya ya, baru di-record ya. Oke. Insya Allah Kak Agnes akan membersamai sahabat OVJ ke depan ya. Mungkin sampai jam 1 ya maksimal ya di rundown-nya ya. Untuk menjadi MC dan moderator membersamai pemateri pada hari ini. Nah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya setiap perbuatan, perilaku, tutur kata semuanya adalah kebaikan dan kita semua juga berdoa semoga kita termasuk kepada ke dalam golongan dan diakui sebagai umat beliau sehingga bisa mendapatkan naungan atau syafaatnya di yaumul akhir kelak. Oke, Masya Allah. Oke, Kak Agnes sapa dulu ya. Selamat siang, salam semangat, salam sehat, dan salam bahagia ya. Oke, baik langsung saja kita buka agenda pada siang hari ini ya, pagi menuju siang dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, untuk menambah keberkahan dan kebarokahan ya pada pertemuan kita di siang hari ini, insya Allah akan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Amah Adilah Afika. Apakah Amah Adilah Afika sudah ada di room? Sudah Mbak, mohon Ya, maaf belum bisa on cam karena jaringannya. ya tidak apa-apa Amah Adilah. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan tilawah Quran surat Ar-Rum ayat 21 sampai 24 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigaukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Amah Adila Afika yang tadi sudah berkenan ya untuk membacakan Quran surat Ar-Rum ya, ayat 21 sampai 24. Masya Allah ya. Gimana tadi disampaikan juga ya, sebagai makhluk Allah kita diminta untuk mencari karunia-Nya gitu ya. Salah satunya ya sesuai dengan materi kita pada hari ini ya, mencari karunia Allah dengan belajar ya, belajar untuk apa? Menggapai pernikahan impian ya, kalau kata Mbak Novita ya. Ya oke ya Mbak. Oke, kemudian yang berikutnya apa ya? Kuisis ya. Oke, yang berikutnya kuisis, insya Allah ini akan dibersamai dengan Kak siapa ya? Kak. Mbak Silvi coba, Mbak Silvi Oh ada di room ya, tidak ya? Mbak Silvi. Apakah ada Ama Silvia? Kalau, oh iya tadi izin ya, berarti belum bisa masuk. Nggak apa-apa, saya aja, Nes. Oke, Mbak Novita ya. Ya. Oke, monggo waktu dan tempat saya berikan ya kepada Mbak Nov. Silakan Mbak Nov. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat ya sahabat OPJ semua. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan materi dari ustazah kita nanti, kita refresh dulu nih, seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman kita terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Sudah siap semua untuk ikut kuisis? Siap ya? Saya izin share screen ya. Oke, ini ustazah kita juga sudah ada di room. Izin ya ustazah. Nah, silahkan nih bagi teman-teman, sepertinya sudah tahu cara mainnya seperti apa. Caranya yaitu teman-teman buka Google, terus klik joinmyquiz.com, lalu masukkan kode 682397. Saya tunggu ya. Ini ada 39 peserta. Nah, berarti di sini nanti akan terlihat 39 peserta yang ikut. Ini ya. Nah, linknya sudah saya tempel di chat box. Bisa kalau mau langsung diklik, bisa langsung diklik saja. Atau mau langsung ini ditulis sendiri, bisa. Terserah teman-teman, yang penting di sini saya melihat kehadiran dan partisipasi dari teman-teman semua. Baik, ini baru terpantau ada 6 peserta, 6 partisipan. Silahkan. Ini masih banyak yang belum nih, belum setengahnya. Ini kita ber-40 ya, setidaknya ada 20 lah. Baik, silahkan. Ditunggu ya sahabat. Nih, sudah banyak nih yang join. 16. Nah, dari sini nanti kita tahu nih, kita akan melakukan survei kecil-kecilan. Sudah seberapa jauh, sudah seberapa pahamkah kita terhadap materi kita pada hari ini? Spill sedikit ya, nanti untuk hari ini kita akan membahas tentang fikih pernikahan. Oke, ini sudah 21, sudah setengahnya. Oke, 22. Saya hitung mundur ya. Nah, saya hitung mundur. Jika tidak ada yang ingin masuk lagi menjadi partisipan, kita mulai. Baik, 10, 9, 8. Ayo, ditunggu. Nggak ikut, rugi loh. Itu sampai 8 tadi ya. 7, 6, ya, 23, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini berarti kita bermain dengan 23 peserta. Siap-siap ya, 23 partisipan. Siap-siap. Kita mulai ya, Amahnes ya, izin memulai ya. Baik. Oke, siap. Ya, masuk lagi 24. Baik, kita mulai. Siap-siap semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 25. Ini di detik-detik terakhir. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ayo. Oh, 26. Ayo, silahkan. Ini terdiri dari 5 pertanyaan, 5 survei. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, apakah kamu sudah yakin dengan alasanmu untuk melangkah menuju pernikahan? Yuk, ini ada yang sudah yakin? Nah, ini banyak yang ragu-ragu nih. Nah, keraguan-raguannya semoga bisa terselesaikan pada pertemuan hari ini. Oh, ada yang tidak yakin 1 orang. Bisa dilihat perbandingan antara yakin dan ragu-ragu. Itu banyak yang ragu-ragu ya, 13. Dan yang yakin itu cuma 12 orang. Baik. Oke, siap. Kita beralih ke next. Selanjutnya. Next. Nah, ini apakah Anda sudah mempersiapkan ilmu pernikahan? Sedang belajar? Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Semua sedang belajar. Oh, ada yang belum. Nah, ini kita sedang belajar ya sekarang. Yang ngeklik belum, ini adalah mengikuti room OVJ pada hari ini adalah salah satu tanda kita sedang belajar ya. Oke. Nah, berarti kebanyakan sedang belajar, Masya Allah. Berarti sudah mempersiapkan ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, apakah Anda sudah memahami rukun dan syarat sah nikah? Nah, ada yang sudah, Masya Allah. Ada yang masih ragu-ragu, ada yang belum. Nah, ini yang belum dan ragu-ragu, insya Allah nanti keraguan-raguan dan ketidakpemahamannya itu akan insya Allah akan tertuntaskan pada pertemuan kita pada hari ini, insya Allah ya. Baik, selanjutnya. Ini untuk pertanyaan yang keempat, apakah Anda sudah mempersiapkan keterampilan dasar berumah tangga? Wih, sedang belajar juga. Oh, sudah ya. Berarti belum ada yang ini ya, belum sama sekali. Berarti semua sedang belajar dan ada yang sudah. Hebat, Masya Allah, luar biasa sahabat OPC ya. Wih, sedang belajar. Berarti sangat penting ya berumah tangga, sampai-sampai kita perlu belajar ya teman-teman semua. Tidak asal-asalan. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Nah, apakah kamu sudah merancang pernikahan impian nih? Udah dirancang belum ya? Nanti dekornya kayak mana? Ini konsep pernikahannya seperti apa? Nah, tapi apa namanya? Jangan lupa pasangannya udah ada apa belum? Jangan-jangan konsep pernikahannya udah mantep nih. Nah, tapi pasangannya belum datang ya, ikhtiarkan ya. Baik, karena ini sudah pertanyaan terakhir ya, pertanyaan kelima dari 5 pertanyaan. Nah, dengan pertanyaan kelima maka berakhirlah sesi kuisis ini. Insya Allah izin stop share. Nah, baiklah sahabat VJ, tadi kita sudah melihat dari kelima pertanyaan tadi itu adalah sebuah survei kecil-kecilan ya. Seberapa pemahaman kita terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, untuk menjawab untuk menjawab keraguan-raguan sahabat semua tadi, insya Allah nanti kita akan belajar bersama dengan Ustazah yang luar biasa. Nanti jangan leave ya teman-teman. Jangan hanya karena tertarik ikut kuisis ya udah selesai kuisisnya ini udah leave aja. Oh, jangan. Makin tidak paham nanti persiapan menuju pernikahan impiannya itu nanti setengah-setengah ya, harus full. Itu saja mungkin Amahnes, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Amah Nokita, Amah Nopno, terima kasih banyak ya yang tadi sudah memandu. Ya. Oke, maaf sebelumnya. Ini di sini karena Amah Denes nyambi-nyambi. Ya, gak apa-apa ya suaranya ini ya. Terdengar ini ya. Oke, terima kasih banyak Amah Nukita ya. Tadi sudah memandu kuisis dan di sini kita jadi tahu apa? Tahu ternyata kita masih butuh banyak ilmu ya, butuh belajar ya. Tadi diminta untuk mempersiapkan keterampilan dasar untuk menuju pernikahan. Emang keterampilan apa sih? Masakkah? Apa memperbaiki kulkas ya? Masang lampu ya, keterampilan dasar yang seperti itu kan? Nah, oke. Oke nih, Amah Novita juga mengingatkan kita supaya jangan lupa
lupa untuk mengisi presensi ya, sahabat OVJ ya. Oke, nah juga ini ya, di sini sudah nampak sekali ya di slide yang sudah tertampil dan terakses dengan jelas ya, sahabat OVJ ya. Kami mengajak sahabat OVJ semuanya untuk bisa berbagi kebermaknaan dan kebermanfaatan bagi sesama, yaitu dengan infak terbaik ya. Infak terbaik di sini sudah dituliskan ya, bisa melalui rekening BSI, bisa menggunakan link aja, atau melalui Dana, DANA, dan jangan lupa konfirmasi transfernya kepada nomor yang sudah tertera, seperti itu ya. Semoga dengan kita menginfakkan harta terbaik kita, ya sebisa kita, semampu kita, seikhlas kita, insya Allah itu nantinya akan berbuah dan bertumbuh menjadi banyak kebaikan dan mampu memberikan kemudahan-kemudahan bagi jalan kita ke depan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sudah dicatat ya, sudah di SS juga kan ya untuk slide ini. Aman berarti ya, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang patut dan mungkin sangat ditunggu-tunggu ya oleh sahabat OVJ ya. Masya Allah, pesertanya, partisipannya sudah bertambah menjadi 43. Barokallah ama-ama yang sudah meluangkan waktunya untuk join dan belajar bersama. Nah, ya tadi juga sudah di-spill oleh Amah Novita ya, insya Allah kita pada hari ini akan dibersamai oleh Ustazah yang insya Allah banyak sekali ilmunya. Beliau adalah Ustazah Maharati Marfuah LCMAG ya. Oke, sebelumnya izinkan Agnes ya untuk membacakan CV singkat beliau ya. Baik ya, ama-ama sekalian. Ini adalah kurikulum vitae dari pemateri kita pada Jumat ini ya. Beliau bernama Maharati Marfuah LCMAG. Masya Allah ya, ternyata masih muda. Lahir pada di mana? Di Sragen, tanggal 9 Juni tahun 1992. Ternyata masih muda ya. Jaraknya nggak jauh dari kita-kita nggak sih? Masya Allah. Oke. Kemudian domisilinya di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Dan untuk latar belakang pendidikannya, yang pertama S1 Lipia Jakarta, Fakultas Syariah, jurusan Perbandingan Madhab. Kemudian S2-nya yaitu di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan sampai detik ini Ustazah Marfuah aktif sebagai pengajar di kajian syariah Rumah Fikih Indonesia. Masya Allah. Baik, tanpa menunggu lama-lama, mari kita sambut Ustazah Maharati Marfuah LCMAG dengan senyum terindah kita. Ahlan wa sahlan Ustazah. Apakah suara kami terakses? Halo Ustazah. Ustazah Maharati Marfuah sudah ada di room kan ya? Ya, sudah. Oh ya, Masya Allah. Wah, Masya Allah Ustazah. Kita kayak seumuran ya Ustazah. Iya, sebaya ya. Iya, sebaya. Iya, Masya Allah Ustazah ini ternyata masih muda ya. Iya. Oke, Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Akma sehat? Alhamdulillah sehat sekali Ustazah. Meskipun batuk pilek memang lagi musim kayaknya ya. Ya. Perpindahan cuaca dari yang kemarau menuju cuaca ini ya penghujan sepertinya ini. Ustazah di Jakarta atau di mana? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Saya di Jogja, Ustazah. Berarti meskipun kita terpaut sangat jauh, setidaknya hati kita senantiasa terikat ya, Ustazah ya. Itu salah satu hikmahnya bisa online ya. Bisa Iya, belajar dari benar. mana aja. Ustazah, kalau seperti itu nih saya sudah tidak sabar menunggu materi terkait fikih pernikahan, Ustazah. Bolehkah saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustazah ya? Oh ya, terima kasih Mbak Agnes. Langsung kita mulai aja ya. Ya, silakan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya. Pada pertemuan kali ini gitu ya, langsung saja saya doakan semoga
teman-teman di sini, akhwat sekalian di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani maupun sehat kantongnya. Ini di sini saya mau nanya nih, teman-teman di sini sudah ada yang sudah menikah? Belum, Ustazah, Belum, masih jomblo. Belum, Ustazah. Masih Sepertinya Us. Masih jomblo, masih Ustazah. akan menggapai pernikahan impian. Gitu. Jadi biasanya sih kalau udah pasca sarjana gitu ya, terus belum menikah kadang tuh ada apa bisik-bisik yang miring gitu ya. Tapi ya tetap tenang aja gitu ya. Kita tetap tenang aja, kita fokus pada apa yang ada di hadap kita gitu. Karena kan kalau masalah jodoh kan nggak ada yang tahu gitu ya. Ada yang udah direncanain jauh-jauh hari, qadarullah nggak ada. Maksudnya qadarullah nggak jadi gitu. Karena dalam sebuah surat gitu ya, dan disebutkan ayuzawijuhum dzukhrana wa inasa. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa yang menjodohkan tuh ya Allah gitu ya. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba ya hanya bisa berusaha saja. Ini salah satu usahanya ya ikut OVJ Batch 3 ini ya. Jadi ya jangan galau lah, kita fokus saja pada tujuan kita fokus apa yang bisa kita capai gitu ya. Tapi tetap kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta jodoh yang terbaik gitu ya. Mari kita doanya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi kita minta kepada Allah agar diberikan tempat yang berkah gitu ya. Karena tempat yang berkah kan dia berkah itu dari kata ziyadatul khair, bertambah kebaikan gitu ya. Karena ada beberapa akhwat tuh yang sebelum menikah dia aktivis gitu ya. Setelah menikah udah hilang peredarannya, itu banyak juga. Walaupun ya kita nggak memungkirin peran sebagai ibu rumah tangga. Karena sebagai ibu rumah tangga kan juga dia termasuk salah satu peran ya. Salah satu peran yang nggak bisa kita pandang sebelah mata, gitu. Karena di situ dia mendidik generasi. Gitu. Nah, kemudian pernikahan impian tuh gimana sih menurut teman-teman gitu ya? Kan kalau tadi disebutkan dekornya, pelaminannya, lampunya gitu ya. Padahal kalau pernikahan itu yang waktu hari hanya itu kan cuma dia sehari doang, hari H saat itu doang gitu ya. Kayak ibaratnya jadi ratu cuma sehari gitu ya, dari pagi maksimal 2 hari lah, 2 hari 3 hari itu udah maksimal gitu. Tapi yang lebih panjang dari itu adalah kehidupan setelah hari pernikahan itu bagaimana gitu ya. Karena saat pernikahan tuh bukan berarti oh udah selesai nih kehidupanku gitu ya. Kan kadang kalau kita lagi pusing mikirin tugas itu kita bilang udahlah nikah aja lah gitu ya. Seolah-olah pernikahan tuh menyelesaikan segala masalah gitu. Padahal kehidupan setelah menikah tuh ya itu baru mulai gitu ya, baru mulai kehidupan baru. Kalau sebelumnya kehidupannya single sendirian, ngurus apa-apa sendirian, nggak ada yang protes, mau ngapain aja nggak ada yang protes, mau mager seharian juga nggak ada yang protes gitu ya. Setelah pernikahan nanti kehidupannya akan sangat jauh berbeda gitu. Dan itu yang menjadi fokus kita pada kali ini gitu ya. Karena kalau kita lihat dongeng-dongeng Cinderella gitu kan dia bahagia setelah menikah, mereka bahagia selamanya gitu ya. Padahal kalau kehidupan nyata tuh nggak seperti itu. Bahkan para nabi gitu ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kehidupan rumah tangganya itu nggak lepas dari sebuah masalah. Bahkan yang disebut Khalilullah atau kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim, kehidupan rumah tangganya pun penuh dengan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang belum dikaruniai keturunan, mulai masalah saat poligami ada masalah antar istrinya gitu ya. Sampai dicoba saat udah punya anak, kan punya anaknya saat usia 83 tahunan gitu ya. Kalau kita bayangin sekarang ini udah kakek-kakek masih punya anak, masih semangat berdoa gitu ya. Masih semangat berdoa agar diberi keturunan, jadi tidak putus asa. Walaupun kayaknya mustahil deh, udah kakek-kakek masih mengharapkan punya anak gitu kan kayak mustahil. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus asa, terus berdoa gitu ya. Kemudian saat punya anak, apakah masalahnya selesai? Enggak gitu ya, malah ada konflik antara istrinya, istri yang pertama sama istri yang kedua. Padahal istri yang kedua itu yang nyariin istri yang pertamanya gitu ya, Siti Sarahnya gitu. Ya tetap aja ada masalah gitu. Kemudian saat sama-sama punya anak nih, Sayyidah Sarah punya anak namanya Ishak,
kemudian Sayyidah Hajar punya anak namanya Ismail, cobaannya nggak berhenti sampai situ gitu ya, disuruh menyembelih anaknya gitu. Jadi cobaan hidup tuh selalu ada aja gitu ya. Jadi kita yang mempersiapkan apakah kita sanggup menghadapi cobaan-cobaan dari Allah, ujian-ujian dari Allah gitu. Karena kita bisa bahagia selamanya itu saat kita udah di surga. Jadi kita goalnya tuh kita masuk surga bersama pasangan kita dan anak cucu kita gitu ya. Nah, salah satu yang jadi bekal adalah dengan mencari ilmu. Ini salah satunya ikut OVJ ini. Saya izin share screen-nya Kak ya. Ini saya belum boleh share screen, belum diizinkan share screen. Sudah, Ustazah. Bentar. Oh ya sudah. Nah, nih, memantaskan diri menuju pernikahan impian gitu ya. Jadi pernikahannya ini fokusnya kita bukan waktu hari hanya. Kalau hari hanya sih kita bisa mendelegasikan ke orang lain itu gampang banget gitu ya. Tapi yang setelah hari hanya itu perlu kita siapkan bekalnya. Tuh. Bentar. Kok nggak jalan? Nah, ini fokus tema kajian kita karena ini berseri gitu ya. Jadi tema kajian kita pada hari ini adalah muslimah produktif dan istiqomah dalam kebaikan. Jadi kan kebanyakan ibu rumah tangga tuh produktifnya gitu ya, istiqomah dalam kebaikannya itu berbeda sama yang masih single. Karena kalau udah menikah, udah berumah tangga itu kadang ini ya, yang dulunya aktif gitu ya, aktif di luar, aktif berdakwah, setelah menikah jadi dia berkurang, minimal berkurang lah gitu ya. Bahkan ada yang menghilang sama sekali gitu. Karena produktifnya berbeda. Kalau yang dulu sebelum menikah rajin sholat tahajud, rajin sholat duha gitu ya. Tilawahnya minimal seminggu sekali udah hatam gitu ya. Tapi setelah menikah agak mundur lah gitu ya. Yang dulu tahajudnya setiap hari, dan itu berpuluh-puluh rakaat, duhanya juga nggak ketinggalan. Setelah menikah, jadi minimalis lah ibadahnya. Terus kita gimana dong menghadapinya? Ya kita jangan bersedih gitu ya. Karena ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang wanita gitu ya, ayyuma mura'atin, kalau dia udah menikah, kemudian dia cukup melaksanakan 5 sholat waktu. Idza sholat khamsaha. Jadi sholat 5 waktu aja gitu ya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat 5 waktu itu kan yang wajib ya. Kalau sholat tahajud, sholat duha gitu kan dia sholat sunnah gitu ya. Sholat sunnah yang tidak wajib. Yang wajib kan cuma 5 waktu itu. Kemudian wasomat syahroha, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Karena puasa yang wajib itu kalau nggak ada yang lain, nggak ada kaitan yang lain, yang puasa wajib itu cuma puasa Ramadan aja gitu. Jadi kalau dia udah sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan gitu, jadi puasa Ramadannya nggak ketinggalan. Kemudian atau azzaujaha, kan yang pertama sholat 5 waktu, kemudian yang kedua puasa Ramadan, yaitu mengerjakan yang wajib gitu ya. Kemudian yang ketiga dia atau azzaujaha, taat kepada suaminya. Ini yang kadang agak berat gitu ya. Taat kepada suami itu kalau kita teorinya sih gampang, tinggal taat sama suami gitu ya. Kalau mau kemana-mana izin sama suami. Tapi kadang realitanya nggak sesimpel itu gitu ya. Ya, karena kadang keinginan kita sama keinginan suami berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, kadang pola pikirnya pun berbeda gitu ya. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, kadang pola pikirnya berbeda. Itu yang kadang jadi problem gitu ya. Jadi ujian bagi seorang istri apakah dia tetap mentaati suaminya atau tidak gitu.
Kemudian wahafidot farjaha. Kan tadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mentaati suami, wahafidot farjaha, menjaga kehormatannya atau menjaga kemaluannya. Jadi dia menjaga kehormatan suaminya juga. Jadi saat ada masalah dalam rumah tangga, masalahnya itu nggak sampai keluar dari kamar gitu ya. Jadi masalahnya cukup di kamar aja, jangan sampai orang di luar kamar itu tahu. Apalagi sampai di-share ke media sosial, naudzubillah min dzalik gitu ya. Apalagi kalau kita share status gitu ya, kalau enggak kita lihat status orang. Kalau dia curhat itu pasti kita langsung kepo gitu ya, otomatis kita tanya kenapa gitu ya. Tapi kalau biasanya nge-share tentang kajian itu jarang banget yang tanya, jarang banget yang komentar gitu. Jadi kita berusaha menahan diri, apalagi sekarang gampang banget di dalam kamar, di atas kasur sambil tiduran, sambil rebahan kita bisa menyebarkan aib rumah tangga kita, naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi kita jaga kehormatan rumah tangga kita, menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan suami gitu ya. Kalau udah nih melaksanakan 4 hal itu, maka dakhalas min ayyi abwabil jannah sya'at. Dia boleh milih kok mau masuk pintu surga yang manapun gitu ya. Kalau ada pintu surga bagi orang yang rajin puasa, maka dia bebas masuk situ. Walaupun dia cuma puasanya puasa Ramadan aja, tapi melakukan hal yang 4 tadi gitu. Karena peran seorang ibu rumah tangga itu ya juga sebuah peran yang nggak bisa kita pandang sebelah mata. Kan kadang kita menyesal, ya kok aku cuma di rumah aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya udah kita fokus pada apa yang di depan kita kerjakan semaksimal kita gitu ya. Karena dalam sebuah surat ayat atau bait 105 disebutkan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi katakanlah kalian mengerjakanlah apa yang kalian bisa. Kalau dalam surat lain disebutkan ya'malu ala syakilatih gitu ya. Kalian melaksanakan sesuai yang kalian mampu. Sesuai dan Kul kullu ya'malu ala syakilatih, dalam surat Al-Isra ayat 84 disebutkan kul kullu ya'malu ala syakilatih. Jadi katakanlah setiap orang itu melaksanakan, mengamalkan sesuai dengan bakatnya. Jadi kalau bakatnya ya tergantung, kita nggak bisa melaksanakan atau mengamalkan semuanya, menghandle semuanya itu nggak bakal bisa. Karena kemampuan manusia terbatas. Karena waktu manusia terbatas, maka dalam ayat ini kita suruh fokus saja nih, fokus yang ada di depan kita. Misalnya sekarang kita perannya sebagai mahasiswi gitu ya, mahasiswi pascasarjana UNY gitu. Kemudian kita juga perannya sebagai anak gitu ya, anak dari orang tua kita. Ya, kemudian kita fokus di organisasi himpas gitu ya. Ya udah kita fokus apa yang di depan kita aja gitu. Kita nggak usah mikir yang lain. Kemudian kita jangan sampai mengerdilkan sebuah peran gitu ya. Kalau kita perannya misalnya nih jadi bendahara himpas gitu ya. Udah kita fokus saja mengerjakan apa yang jadi peran kita dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena i'malu fasayarallahu amalakum. Kita cuma disuruh beramal aja, nggak ditanya itu amalnya besar ataupun sedikit. Yang dilihat tuh amalnya, bekerja dengan sebaik-baiknya atau enggak. Karena Allah akan melihat amal-amal kita. Karena Allah itu melihat hati kita. Jadi Allah tahu kita ikhlas atau enggak gitu ya. Wa rasuluhu wal mu'minun. Karena Rasul itu manusia biasa. Kemudian orang mukmin itu juga manusia. Jadi melihatnya yang zahirnya, luarnya. Oh, dia giat nih bekerja. Dia giat beramal nih. Kita kan nggak lihat dalamnya, nggak lihat batinnya gimana gitu ya. Yang melihat batinnya ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengerjakan fokus apa yang menjadi kerjaan kita dan jangan hiraukan yang lainnya gitu ya. Karena nanti kalau kita bertambah peran nih, misalnya sudah menikah, kita tambah peran menjadi istri gitu ya. Nanti perannya kita juga banyak peran menjadi istri. Kemudian saat menjadi ibu, kita punya peran baru. Saat punya anak, kita punya peran baru, yaitu peran sebagai seorang ibu. Jadi saat itu kita fokus saja dengan apa yang di depan kita. Ya. Selanjutnya,
kita istiqomah dalam kebaikan. Jadi misalnya menjadi ibu rumah tangga nih ya. Kan kalau istiqomah kan nggak harus kita sholat tahajud nih istiqomah 12 rakaat gitu ya. Atau 10 rakaat istiqomah sepanjang hayat gitu ya. Itu nggak harus ibadah yang mahdoh. Kita bisa mengistiqomahkan dengan ibadah yang ghairu mahdoh. Karena dalam sebuah hadis disebutkan salah satu syu'abul iman, gitu, cabang iman adalah menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan. Itu kan kalau dalam pandangan kita menyingkirkan duri yang di tengah jalan, menyingkirkan gangguan yang di tengah jalan, itu kan yang sebuah hal yang sepele banget gitu ya. Tapi dari sebuah hal yang sepele itu ternyata itu adalah salah satu cabang keimanan. Maka saya ulangi lagi, jangan sampai kita mengerdilkan sebuah peran. Jadi kalau kita perannya misalnya dalam pandangan mata orang remeh ya, perannya remeh doang gitu ya. Ya kita jangan mandang itu peran remeh atau enggak. Kita fokus dengan peran itu, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita istiqomah walaupun itu adalah hal yang terkecil. Misalnya kita rajin senyum nih ya gitu. Tapi senyumnya jangan ke Ikhwan. Senyumnya ke orang-orang yang halal buat kita senyumin ke teman kita gitu ya. Jadi innalladzina qalu rabbuna Allah dalam surat Fussilat ayat 30 disebutkan, jadi orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, itu mustaqam, kemudian dia istiqomah. Jadi istiqomah itu kalau bahasa Indonesianya mungkin teguh pendirian gitu ya. Istiqomah yastaqimu istiqomah. Maka kita setiap hari kita berdoa ihdinas shiratal mustaqim. Setidaknya sehari semalam kita berdoa ihdinas shiratal mustaqim itu 17 kali ya. Dalam sholat wajib itu 17 kali rakaat, 17 rakaat. Sholat wajib sehari semalam itu kan 17 rakaat dan kita selalu membaca surat Al-Fatihah ihdinas shiratal mustaqim. Kita meminta jalan yang lurus. Jadi kita meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau udah istiqomah kenapa gitu ya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan diturunkan malaikat kepada mereka yang dia tuh istiqomah orangnya. Walaupun dengan amal yang sedikit, walaupun dengan amal yang remeh-temeh gitu ya. Jadi akan diturunkan malaikat, bukan diturunkan jin atau setan gitu ya, tapi diturunkan malaikat gitu ya. Di sini para ulama berbeda penafsiran gitu tentang malaikatnya diturunkannya kapan. Apakah saat masih hidup di dunia atau saat nanti meninggal gitu ya, udah dicabut nyawanya, malaikat datang untuk menolongnya. Jadi salah satu penafsirannya, jadi saat di dunia itu dia dibisikin, alla takhafu wa la tahzanu. Dibisikin nih waktu di dunia, kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah sedih hati. Gitu. Karena kan bisikan malaikat kan ada nih, bisikan malaikat, jadi kadang kita ada bisikan yang baik-baik, itu adalah dari malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka dia akan diberi kabar gembira dengan surga. Dengan surga Allah. Di sini cuma disebutkan dia beriman. Qalu rabbuna Allah, artinya dia beriman, kemudian dia istiqomah dengan keimanannya. Maka akan dimasukkan ke dalam surga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan di dunia maupun di kehidupan di akhirat. Jadi kalau orang istiqomah, orang beriman dan istiqomah, dia nggak bakal khawatir nih 2023 akan resesi. Ya dia tenang aja gitu ya. Dia nggak khawatir, ya udah dijalanin aja gitu ya. Alhamdulillah nih pandemi hampir 2 tahun lebih, alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan baik gitu ya. Walaupun sempat khawatir, tapi insya Allah kita bisa melewatinya dengan baik. Selanjutnya tidak takut dan khawatir. Tadi sudah kita sebutkan juga ya dalam surat Fussilat. Sekarang diulang juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Hampir sama redaksi ayatnya. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah, gitu. Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam keimanan gitu ya.
fala khaufun 'alaihim, maka dia nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, walahum yahzanun, dan dia tidak pula bersedih hati. Jadi tidak khawatir nih kapan ya jodohnya datang gitu kan, udah mau lulus S2 tapi jodohnya belum datang-datang, ya dia yakin aja insya Allah jodoh itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Jin ayat 16 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alla wistaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi orang yang istiqomah di jalannya gitu ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, yang dia itu istiqomah, maka akan dicurahkan sama Allah air yang cukup. Ya, karena kita tahu air adalah sumber kehidupan. Jadi maka di sini dia diberikan kebaikan yang banyak gitu ya. La asqainahum ma'an ghadaqa, dicurahkan dengan air yang cukup baginya. Karena cukup, kata cukup ini ya dari tergantung orangnya gitu ya. Ada orang yang uang sakunya sebulan 1 juta cukup. Ada yang 500.000 cukup. Ada yang 300.000 cukup. Jadi tergantung hatinya orang gitu ya. Kecukupan itu kan adanya dalam hati. Selanjutnya lakukan sedikit saja tapi tetap istiqomah. Jadi kita jangan langsung ingin beribadah yang banyak gitu ya. Pengennya sholat tahajud iya, duha pengennya iya gitu ya. Tilawah sehari 5 juz iya gitu ya. Takutnya dia udah beribadah banyak gitu ya, udah ngumpul ibadah banyak, taunya suatu hari dia futur gitu ya. Karena kan kalau ibadahnya banyak, padat, itu hal yang paling dikhawatirkan adalah futur. Dia hilang semangat. Malah kalau biasanya ibadahnya langsung banyak gitu ya, langsung berubahnya langsung drastis, kadang futurnya itu langsung drastis juga gitu ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah bukan yang banyak gitu ya. Allah Nabi nggak menyebutkan Allah tuh suka amal yang banyak, tapi adwamuha yang penting adalah continue. Yang penting istiqomah gitu ya, walaupun walaupun itu adalah sesuatu yang sedikit. Ya nggak harus sama yang lainnya gitu ya. Kita nggak harus sama dengan teman kita yang teman sekamar atau teman sekos. Dia rutinin tahajud nih gitu ya. Kita nggak harus sama dengan dia. Kita punya amal ibadah sendiri gitu ya. Kita punya amal jadi amal kita, jadi amal amal yang bisa kita pegang gitu ya, amal andalan kita gitu ya, yang nggak harus sama dengan orang lain. Kalau misalnya orang lain ini teman kita, dia kaya raya gitu ya, uang sakunya banyak, dia rajin sedekah setiap hari. Ya udah, kita nggak harus sama dengan dia, kita bisa dengan amal yang lain. Misalnya kita rutinin sholat witir aja sebelum tidur 3 rakaat. Karena kalau bangun tidur takutnya telat nih, bangunnya udah subuh gitu ya. Atau dirutinin sebelum berangkat kuliah, sholat duha dulu 2 rakaat aja gitu ya. Tapi rutin terus walaupun cuma 2 rakaat gitu ya. Walaupun tahajudnya cuma 2 rakaat, kan itu minimalis. Tapi insya Allah itu lebih disukai Allah jika jika dilakukan dengan continue. Nih ya rumus istiqomah, lakukan yang disukai dan sukai yang dilakukan. Jadi misalnya nih kita sukanya sholat duha gitu ya. Ya udah kita rutinin sholat duha. Nggak harus langsung 8 rakaat, nggak harus langsung 12 rakaat gitu ya. Misalnya 2 rakaat dulu deh gitu sampai rutin. Walaupun dia patah hati, walaupun dia lagi banyak masalah, walaupun dia lagi banyak tugas, tetap tuh dia sholat duha 2 rakaat gitu ya. Dan kita menyukai apa yang kita lakukan, kita suka sholat duha, kita rutin lakukan sholat duha. Kemudian dari sekian kebaikan, kan banyak banget kebaikan, banyak ibadah gitu ya. Pilih dan lakukan yang disukai dan nyaman. Kalau kita misalnya nyamannya sholat duha 2 rakaat, ya udah yang penting kita rutinin gitu ya.
kalau rutinnya kita setiap hari telepon orang tua gitu ya, kan itu sebuah hal yang sepele gitu ya, telepon orang tua, menyenangkan hati orang tua. Kan kadang orang tua tuh senang kalau dikasih kabar sama anaknya gitu ya. Jadi misalnya kita rutin setiap hari telepon orang tua, tanya kabar, ngobrol gitu ya. Insya Allah itu akan menjadi ibadah tersendiri bagi kita. Kemudian pilihan kebaikan tidak harus sama dengan orang lain. Jadi nggak harus sama nih. Mentang-mentang teman sekamarnya dia tilawahnya sehari 5 juz, kita pengen ikut-ikutan gitu. Nggak harus gitu. Kita punya ibadah andalan sendiri yang itu bisa menjadi pegangan kita. Kayak seperti ceritanya yang 3 orang tersesat dalam gua gitu ya. Itu kan mereka punya ibadah andalan masing-masing. Ada yang dia punya karyawannya pergi sebelum digaji, kemudian dia amanah terhadap gajinya itu gitu ya. Kemudian ada juga yang dia digoda sama wanita cantik, dia tidak tergoda sama wanita cantik itu. Kemudian ada juga yang dia itu sangat taat kepada orang tuanya, sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi kan ibadah beda-beda. Tapi kalau itu menjadi ibadah andalan, kita tetap istiqomah dengan ibadah yang menjadi andalan kita, insya Allah itu lebih baik bagi kita. Selanjutnya, bersama dengan orang lain atau komunitas. Jadi mungkin ini bagus, salah satu komunitas Himpas ini mungkin salah satu komunitas yang bagus gitu ya. Karena kadang su'ul khuluqi yu'dhi, dalam peribahasa bahasa Arab disebutkan su'ul khuluqi yu'dhi. Akhlak yang buruk itu kadang menular gitu ya. Jadi kalau kita komunitasnya orang yang soleh-solihah gitu ya, rajin kajian, rajin mengingatkan kebaikan, insya Allah kita pun akan ikut jadi baik gitu. Kalau misalnya kita nggak ikut komunitas mana-mana, kita seperti terombang-ambing ya gitu ya, mau ke sana kemari nggak jelas tujuan hidupnya. Jadi pertama adalah pilih komunitas atau teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik itu adalah sebuah anugerah yang akan membawa kita secara tidak langsung kepada kebaikan pula. Dan pilih teman yang sama-sama menyemangati dalam kebaikan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah menikah, sudah berumah tangga, jangan putus kontak dengan teman-teman sekomunitasnya dulu gitu ya. Karena kalau udah putus kontak itu udah beda dunia gitu ya. Tapi kalau masih kontak, kalau sekarang misalnya minimal lewat grup WA masih ada BC-an tentang kajian, BC-an materi-materi kajian yang itu membuat semangat hidup lagi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, bentuk dan macam mahar. Kalau di itunya membahas tentang syarat dan rukun pernikahan. Sebelum kita masuk ke materi syarat dan rukun pernikahan, ada yang mau ditanyakan dulu atau pertanyaannya ditampung di akhir, Kak? Oh iya, Ustazah. Mungkin boleh ya, Mbak Novita, kalau semisal mau ada yang bertanya, boleh ditampung di kolom komentar aja ya. Begitu ya, amah-amah ya. Ya, Yeah. Ya, jadi ama-ama sekalian, kalau mungkin dari sekarang, dari tadi awal Ustazah sudah menyampaikan materi, ada yang mau ditanyakan, boleh banget dituliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Itu aja Ustazah, ditampung aja. Ustazah boleh melanjutkan materinya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu syarat dan rukun pernikahan. Ini yang ditunggu-tunggu nih ya, rukun nikah itu apa aja sih? Saya yakin teman-teman di sini udah nggak asing lagi ya. Kayak tadi waktu kuis disebutkan kebanyakan udah bukan yang dari nol banget gitu ya, udah punya bekal lah. Gitu. Tapi nggak masalah kalau misalnya ada pengulangan pada materi kali ini. Karena mengulang ilmu itu nggak ada ruginya kok gitu ya. Minimal kita jadi lebih tahu gitu ya. Yang pertama rukun nikah. Jadi rukun itu sesuatu yang harus ada dalam pernikahan. Jadi rukun nikah itu cuma 4 kok, cuma 5 gitu ya. Yang pertama wali. Wali ini dari segi perempuannya ya, dari mempelai perempuan. Tapi kalau mempelai laki-laki, dia nggak harus punya wali sih. Gitu. Tapi sebaiknya ya masa
pernikahan nggak bawa orang tuanya sih. Kemudian 2 orang saksi. Jadi saat ijab qabul itu harus ada wali mempelai perempuan, kemudian 2 orang saksi, kemudian ada ijab dan qabul. Jadi akad nikah itu ada ijab, gitu. Kemudian ada qabul, penerimaan. Kemudian ada calon suami dan calon istri tentu saja, karena pernikahan nggak mungkin terjadi kalau nggak ada calon suaminya. Nggak mungkin terjadi juga kalau nggak ada calon istrinya. Dan nggak mungkin terjadi juga kalau nggak ada walinya. Karena pernikahannya kalau nggak ada wali, ya pernikahannya nggak sah, karena salah satu rukunnya nggak terpenuhi. Sebenarnya tugas wali itu apa sih? Gitu ya. Jadi wali ini wali perempuan ya, karena yang dari rukun nikah adalah wali dari mempelai perempuan. Yang pertama adalah menerima khidbah dari calon mempelai laki-laki. Jadi yang menerima khidbah, menerima lamaran, diterima atau enggak gitu ya, itu lewatnya wali. Jadi mempelai laki-laki datang ke wali perempuan meminta gitu ya. Kemudian wali perempuan menanyai calon istrinya, kamu terima enggak gitu ya. Saya kan malu-malu gitu ya. Dia diam aja, kemudian disampaikan lewat walinya. Selanjutnya adalah mengucapkan ijab. Jadi yang sebenarnya akad nikah itu terjadi antara laki-laki dan laki-laki gitu ya. Kenapa kok laki-laki dengan laki-laki? Karena ijab qabul atau akad nikah itu terjadi antara wali perempuan dengan mempelai laki-laki. Jadi istrinya mau di manapun terserah gitu ya. Mau di sampingnya terserah, mau di kamar terserah. Jadi mengucapkan kata ijab, saya nikahkan kamu dengan anak saya, atau dengan keponakan saya, atau dengan cucu saya, gitu ya. Selanjutnya mengizinkan untuk menikah. Jadi dia mengizinkan perwaliannya itu untuk menikah. Gitu. Jadi kita sebagai seorang wanita, kalau kita ingin menikah, ya kita ceritanya, kita curhatnya kepada wali kita, kepada ayah kita, kepada kakek kita, kepada paman kita, gitu ya. Kita minta izin kepada beliau, diizinkan nggak nih, ada yang datang nih, gitu. Selanjutnya menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya. Ini kalau misalnya walinya ini dia nggak bisa akad nikah, gitu ya, nggak bisa mengijabkan. Karena kebanyakan di Indonesia itu ada ayahnya di situ, gitu ya. Tapi yang menikahkan, gitu ya, yang mengijabkan tuh malah dari pihak KUA-nya, dari penghulunya. Jadi itu adalah tugasnya wali, menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya untuk mengijabkan. Selanjutnya hanya untuk pihak istri. Jadi kalau sebenarnya laki-laki nggak perlu bawa orang tuanya sebenarnya, tapi kan secara etika, cara adat istiadat, ya dia seharusnya minta izin kepada orang tua. Karena banyak kasus juga nih, ikhwan gitu ya, datang nggak bawa orang tuanya. Nanti pasti ujung-ujungnya ada masalah gitu ya kalau dia tidak membawa keluarganya atau membawa orang tuanya. Selanjutnya peran wali itu apa sih gitu ya? Dia kan termasuk rukun nikah. Kalau namanya rukun, kalau nggak ada dia, nggak ada salah satu rukunnya ini ya nikahnya batal. La nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Karena yang menikahkan walinya, yang memiliki anak perempuan ya walinya. Anak perempuan nggak bisa menikah sendiri, nggak bisa menikahkan diri sendiri. Gitu. Selanjutnya hadis yang lain, ayu mamroatin, jadi siapapun wanita nakahat bighairi izni walihi, yang dia itu menikah tanpa izin walinya, jadi kabur gitu ya, nikah lari, gitu, kawin lari gitu. Fanikahuha batil, maka nikahnya batal. Dan ini diulang 3 kali sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat mentakkid untuk memperjelas kalau seorang wanita nih dia berani nikah tanpa izin, tanpa restu walinya, ya dia nikahnya batal gitu ya. Fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil, maka nikahnya batal. Selanjutnya adalah syarat wali. Syarat wali yang pertama adalah laki-laki. Jadi nggak bisa nih perempuan mewalikan perempuan, nggak bisa. Kemudian kesamaan agama. Jadi sama-sama seorang muslim. Jadi kalau misalnya walinya non-muslim nih, atau beda agama,
yang nggak bisa dijadikan wali gitu. Terus walinya siapa dong? Misalnya dia mu'alaf gitu ya. Orang tuanya, keluarganya masih non-muslim semua. Terus walinya siapa gitu ya. Ya nanti walinya adalah wali hakim dari pihak KUA. Selanjutnya walinya adalah akil baligh. Dia berakal, bukan anak kecil gitu ya. Bukan orang gila. Dan dia balik, dia udah balik, bukan anak kecil lagi gitu ya. Kemudian merdeka, kalau sekarang insya Allah semua orang dalam keadaan merdeka gitu ya, bukan budak lagi. Kalau zaman dulu masih ada budak, maka budak itu tidak bisa menjadi wali. Selanjutnya tidak fasik, jadi dia tidak melakukan maksiat yang terang benderang, jadi terang-terangan melakukan maksiat, jadi dia tidak melakukan maksiat secara terang-terangan. Nah, sekarang urutan wali. Siapa aja sih yang akan menjadi wali pengantin? Yang pertama, ayahnya. Jadi kalau misalnya ayahnya masih hidup nih, dan ada sehat walafiat, gitu ya, dan dia bisa mengijabkan. Dan dia mengijabkan berani, ya udah yang jadi walinya adalah ayahnya. Nggak bisa nih, misalnya dia pengen menikah dengan orang, gitu ya. Kemudian ayahnya nggak setuju. Jangan nikah sama dia, gitu ya. Kemudian dia perempuan ini langsung bilang pamannya buat menjadi wali, loncat gitu ya. Karena ayahnya nggak setuju, kakeknya misalnya udah meninggal. Dia langsung loncat ke pamannya, suruh menikahkan. Ya itu nggak sah, gitu. Nggak bisa, karena ayahnya masih ada. Gitu. Beda cerita kalau ayahnya udah nggak ada, gitu ya. Kakeknya udah meninggal juga, gitu ya. Baru bisa ke saudara laki-lakinya. Jadi kalau dia punya saudara laki-laki, maka saudara laki-lakinya itu yang berhak menjadi wali nikahnya. Tapi kalau misalnya dia nggak punya saudara laki-laki, atau saudara laki-lakinya masih kecil, maka yang menjadi walinya adalah paman dari pihak ayah, gitu ya. Jadi bukan paman dari pihak ibu, tapi paman dari pihak ayah. Itu bisa menjadi seorang wali nikah. Selanjutnya kalau pamannya nggak ada, 1, 2, 3, 4 nggak ada, maka keponakannya bisa ya, keponakan misalnya punya saudara laki-laki, ini juga keponakan dari jalur laki-laki juga ya, nggak bisa nih keponakan karena dia anaknya saudara perempuan itu nggak bisa. Jadi wali itu dari pihak laki-laki, kayak tadi paman dari pihak ayah, keponakan dari saudara laki-laki itu bisa menjadi wali. Tapi kalau misalnya nggak punya keponakan, gitu ya, nggak punya keponakan laki-laki, maka sepupu laki-laki bisa menjadi wali nikah. Jadi ini sepupu ini unik gitu ya, dia bisa menikah dengan kita, bisa juga menjadi wali nikah kita. Tapi nggak bisa dalam satu waktu dia menjadi calon mempelai laki-laki sama menjadi wali, itu nggak bisa. Jadi satu-satu. Kalau dia menjadi mempelai laki-laki, bisa sih kita menikah dengan sepupu kita sah-sah aja, karena sepupu kita bukanlah mahram kita. Tapi kalau dia menjadi wali kita, bisa juga, bisa mewakilkan ayah kita yang tidak ada misalnya. Terus kalau misalnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada, ya udah maka kita walinya adalah wali hakim. Jadi wali hakim itu dari pihak KUA gitu ya. Selanjutnya syarat saksi nikah. Yang tadi saksi gitu ya. Saksinya 2 orang laki-laki. Yang pertama hadir secara fisik, jadi bukan virtual. Walaupun sekarang zamannya zaman virtual, tetap harus hadir secara fisik. Kemudian minimal 2 orang. Jadi kalau misalnya akad nikahnya di masjid gitu ya, disaksikan oleh seluruh jamaah gitu ya, atau pernikahannya di pesantren gitu ya, disaksikan oleh seluruh santri gitu ya, itu nggak masalah gitu ya. Tapi minimal harus ada 2 orang laki-laki, dia laki-laki dan muslim, akil baligh, dia berakal dan dia sudah baligh, sudah dewasa secara fisik, merdeka dan tidak fasik. Ini hampir sama kayak syarat wali gitu ya, tidak fasik. Jadi dia tidak melakukan pemaksiatan secara terang-terangan. Selanjutnya adalah ijab qabul. Jadi ada ijab, jadi akad nikah itu ada 2 gitu ya, ada 2 mode ya.
ijab, itu ijab dari wali. Wali mengatakan, saya nikahkan gitu ya, kamu dengan anak saya, dengan mahar sekian, sekian, sekian. Gitu. Selanjutnya yang mempelai laki-lakinya, qabul, dia menerima. Iya, saya terima nikahnya, gitu ya. Fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Jadi ada penyerahan, ada penerimaan, ya ijab, qabul. Nggak bisa ada ijab doang tanpa qabul, nggak bisa. Tanpa ada qabul doang tanpa ijab juga nggak bisa. Terus seimbang, ada ijab, ada qabul. Selanjutnya ijab qabul itu dalam satu majelis. Syaratnya adalah satu majelis. Hadir secara fisik di tempat yang sama. Jadi ada di tempat yang sama secara nyata, bukan virtual. Di situ ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi. Jadi di sini nggak disyaratkan mempelai perempuannya harus hadir, nggak disyaratkan. Jadi misalnya mempelai perempuannya lagi kuliah di Jogja gitu ya. Terus dia orang Kalimantan, tiba-tiba dinikahin di sana gitu ya. Ya itu nggak masalah gitu ya, karena kehadiran mempelai perempuan itu nggak termasuk syarat nikah gitu. Syarat ijab qabul. Yang menjadi syarat ijab qabul adalah hadir secara fisik, mempelai laki-laki, wali, dan 2 orang saksi. Selanjutnya wali dan mempelai pria saling dengar dan paham. Jadi ini terserah ya, memakai bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab, itu terserah gitu ya. Yang penting saling paham aja nih. Yang mengijabkan paham, yang qabul paham. Ya, jangan sampai pengenlah pakai bahasa Arab, ternyata nggak paham artinya, itu maksudnya apa sih gitu. Yang penting nggak modal hafalan doang. Jadi yang penting adalah saling paham aja. Memakai bahasa Indonesia oke, pakai bahasa Jawa oke gitu ya. Pakai bahasa daerah juga oke. Memakai bahasa Arab juga oke, yang penting paham gitu ya. Dan tidak berjeda lama antara ijab dan qabul. Kalau di Indonesia dibilangnya jangan sampai itu ya pakai satu nafas gitu, nggak harus sih. Tapi yang penting tidak berjeda lama aja, jangan habis ijab ditinggal makan dulu, minum dulu ya, jangan. Tapi langsung diterima ijab qabul gitu. Selanjutnya tidak kontradiktif antara ijab dan qabul. Jadi nggak ada pertentangan gitu ya. Ini diserahkan, yang satunya ditolak, nggak jadilah gitu. Ada juga yang nggak diserahkan, diterima, yang nggak bisa. Harus seirama gitu ya, antara ijab dan qabul. Selanjutnya redaksi bentuk lampau. Saya nikahkan, saya kawinkan gitu ya. Saya nikahkan anak saya, Fulanah bin Fulan gitu ya. Kemudian qabulnya saya terima, jadi pakai bentuk lampau. Bukan saya akan nikahkan, itu bukan. Bukan saya akan terima, bukan. Tapi pakai bentuk lampau. Selanjutnya bukan syarat sah, jadi cuma anjuran saja. Yang pertama adalah dihadiri petugas KUA. Jadi sebenarnya nggak harus dihadiri petugas KUA gitu ya. Cuma untuk menjaga perempuan gitu ya, ya dia harus. Sebenarnya kalau tanpa petugas KUA sebenarnya udah, kalau terpenuhi syarat dan rukunnya tadi ya, ada wali, ada mempelai laki-laki, ada saksi gitu ya. Misalnya lagi di masjid nih, ada seorang bapak-bapak, ketemu imamnya hafiz gitu ya, ganteng, soleh, terus ditanya, "Kamu udah nikah belum, Dek?" gitu ya. Kalau misalnya belum gitu ya, "Mau nggak nikah sama anakku?" gitu kata bapaknya. Terus yang imamnya ini bilang, "Boleh Pak," gitu. "Ya udah sekarang aja ya," gitu ya. Terus misalnya langsung nikah di situ, ijab kabul di situ, itu sah-sah aja, walaupun belum sah secara negara, tapi sudah sah secara agama. Tapi sebaiknya sih saya sarankan teman-teman di sini jangan mau nikah siri gitu ya, karena nikah siri itu merugikan perempuan gitu. Karena kalau udah diatur di undang-undang gitu ya, maka harus dihadiri petugas KUA. Tapi bukan menjadi syarat sah gitu ya. Kalau misalnya tadi nikahnya siri gitu ya, kalau nikah siri tanpa dihadiri petugas KUA itu sah secara agama, cuma belum sah secara negara. Tapi sebaiknya kalau nikah siri segera disahkan secara negara. Karena itu untuk melindungi perempuan, melindungi hak-hak perempuan, dan melindungi anak-anaknya. Selanjutnya bersalaman.
Kan kalau biasanya kita lihat ijab kabul gitu ya, itu kan salaman antara wali dan mempelai laki-laki. Sebenarnya nggak harus salaman sih, nggak masalah. Cuma kalau udah terbiasa salaman, ya nggak masalah juga. Gitu. Selanjutnya bersyahadat. Karena sebelumnya biasanya nih ya, sebelum akad nikah sama KUA-nya suruh nih, coba syahadat dulu gitu ya. Seolah-olah kita belum muslim gitu, nggak harus sih gitu. Waktu saya nikah nggak suruh syahadat sih sama KUA-nya. Tapi bukan syarat sah. Tapi kalau mau syahadat ya nggak masalah. Gitu. Selanjutnya dihadiri calon istri. Jadi calon istrinya duduk di sebelah mempelai laki-laki atau duduk di sebelah walinya. Itu boleh, tapi bukan termasuk syarat sah. Jadi kalau misalnya calon istrinya lagi kuliah di Jogja gitu ya, atau lagi di dalam kamar gitu ya, itu ya nggak masalah juga, tetap sah nikahnya. Karena yang penting ada mempelai laki-laki, ada 2 orang saksi dan ada wali, itu udah cukup, udah sah nikahnya. Selanjutnya berbahasa Arab ya, jadi bukan termasuk syarat sah. Cuma sebaiknya kalau misalnya walinya paham bahasa Arab, saksinya paham bahasa Arab, mempelai laki-lakinya paham bahasa Arab, maka pakai bahasa Arab juga nggak masalah. Tapi kalau walinya nggak paham bahasa Arab, pahamnya bahasa Indonesia, ya udah pakai bahasa Indonesia aja, sah kok. Selanjutnya izin istri pertama. Ini kalau misalnya terjadi poligami gitu ya. Sebenarnya bukan termasuk syarat sah harus izin istri pertama. Cuma kalau nikahnya di KUA secara agama itu harus ada izin dari istri pertama dan itu lebih melindungi hak kita sebagai seorang perempuan. Selanjutnya adalah menyebut mahar. Kan kalau kita lihat biasanya kita saksikan ijab kabul, saya nikahkan kamu dengan anak saya gitu ya. Fulanah bin Fulan dengan mahar sekian sekian sekian, itu udah umum kita dengar gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak disebut maharnya, dengan mahar sekian, orang-orang bertanya, sekian berapa tuh gitu ya. Itu nggak masalah, karena menyebut mahar itu bukan termasuk syarat sah pernikahan. Nanti akan kita bahas detail dalam bab mahar. Gitu. Mungkin materi kedua ini udah selesai. Sebelum melanjut ke pembahasan mahar, ada yang mau ditanyakan? Karena kita lanjut ke mahar ya. Ya, Ustazah. Mungkin bisa dilanjut saja, Ustazah. Sampai jam berapa Kak sebelum tanya jawab? Sampai jam berapa ya, Mbak Novita? Sekarang jam 12.18, mungkin nanti jam 12:30 ya Ustazah ya, kita mulai tanya jawab. Oke, kita lanjutkan ya. Bentuk Ya, dan Ustazah. macam mahar pernikahan. Ini penting banget nih. Kadang kita sebagai wanita tuh malu-malu gitu ya ditanyain, Dek mau mahar apa gitu ya. Kadang kita malu-malu jawabnya, terserah aja deh gitu ya. Nanti laki-lakinya bingung. Makanya sebaiknya kalau kita laki-laki itu seharusnya nanya maharnya bukan ke mempelai perempuan, tapi ke walinya. Karena kalau mau mempelai perempuan tuh sukanya pakai perasaan, sukanya nggak enak hatian gitu ya, mau minta 10 dinar gitu kan, kadang nggak enak banget nanti kira materialistis saja. Jadi kadang biasanya malu-malu jawabnya terserah deh gitu. Tapi kebanyakan Indonesia sih maharnya seperangkat alat sholat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian mahar. Jadi mahar secara bahasa adalah ma yadfa'uhu zauj ila zaujatihi bi'aqdi zawaj. Dia adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri karena adanya akad nikah. Jadi dia yang harta. Jadi mahar itu sebenarnya adalah nafkah pertama seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya. Kalau namanya nafkah pasti dalam bayangan kita, oh nafkah tuh ya uang gitu ya. Nafkah tuh ya materi gitu. Selanjutnya secara istilah adalah ma wajaba binikahin aw wata'in aw tafwitibud in qahron. Jadi dia yang wajib dalam pernikahan atau adanya hubungan suami istri. Jadi dia wajib gitu ya. Kemudian al-iwadu fin nikah. Dia sesuatu yang diberikan karena adanya akad pernikahan.
Maka mahar ini identik mahar atau mas kawin gitu ya. Identik sekali dengan pernikahan. Selanjutnya dalil tentang mahar adalah dalam surat An-Nisa ayat 4, tek wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin kepada perempuan sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Fa in tibana lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kan namanya diberikan gitu kan, berarti dia udah 100% milik istrinya. Kan kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, udah bukan hak kita lagi gitu ya. Tapi hak orang yang telah kita beri. Maka mahar ini adalah nafkah dari suami kepada istri, maka dia menjadi hak 100% istri. Terserah istri mau diapain tuh maharnya, mau dijual terserah, mau dipajang terserah gitu. Jadi nggak ada kehususan mahar harus disimpan gitu ya, mahar harus dipajang, terus sebenarnya nggak ada keharusan. Mahar nggak boleh dijual, itu nggak ada keharusan. Terserah istrinya dong, itu kan hak kita, mau diapain aja terserah gitu ya. Namanya udah dikasih, masa diatur-atur sih. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia mahar itu kan kayak sesuatu yang sakral gitu ya. Dia dihias. Kemudian kalau misalnya seperangkat alat sholat tuh dia nggak boleh hilang ya mukenanya dan nggak pernah dipakai, disimpan aja dalam lemari sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi nggak harus sebenarnya. Dan itu hak 100% istri. Fa in tibana lakum syai'im minhu nafsan, dan jika istrinya itu menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, kan tadi hak 100% istri. Misalnya dengan perjalanan hidup suami istri nih, perjalanan pernikahan, suaminya misalnya di PHK gitu ya, kan itu entah naudzubillah min dzalik, atau suaminya lagi bangkrut misalnya dan butuh modal. Kemudian istrinya bilang, "Mas, ini ada dinar 10 dinar nih dulu mas kawin kita gitu ya. Boleh nih aku serahkan ke kamu untuk modal usaha." Itu lebih so sweet gitu menurut saya gitu ya. Jadi saat suaminya nggak punya uang, saat suaminya butuh uang gitu ya, saat suaminya dalam bangkrut, istrinya tiba-tiba ngasih 10 dinar yang mahar dulu. Maka fakuluhu hani'am mari'ah, maka makanlah pemberian itu yang nikmat lagi baik akibatnya. Yang dikasih ya boleh, dikasih ke suaminya ya boleh aja, mau dikasih ke orang tuanya ya boleh aja gitu. Selanjutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhu ma'unah. Jadi sesungguhnya nikah yang paling besar berkahnya gitu ya, yang besar berkahnya yaitu yang paling aisar, paling mudah gitu ya, bukan arkhos. Kan kalau arkhos tuh murah, kalau mudah tuh aisar. Jadi yang paling mudah maharnya. Beda ya, mudah sama murah tuh beda. Beda jauh. Ada yang mudah tapi nggak murah. Misalnya apa? Misalnya kita pengen nih, misalnya saya kelahiran 1992. Aku pengen maharnya murah aja deh gitu ya. Pengennya 1.992 rupiah. Nah itu murah banget ya, 2.000 masih kembalian. Tapi itu susah gitu ya, nggak mudah. Mau nyari 2 rupiah di mana coba gitu ya. Mau nyari 90 rupiah di mana coba gitu ya. Harus ke bank dulu, harus urus sana sini. Murah tapi nggak mudah. Ada juga nih murah tapi nggak mudah. Misalnya dapat suaminya yang dia lagi hijrah gitu ya, baru belajar tabata. Dia minta maharnya hafalan surat Al-Baqarah, itu nggak mudah. Gitu. Ada juga yang murah tapi mudah. Gitu. Misalnya dia orang yang crazy rich gitu ya. Crazy rich kan dia orang kaya raya gitu lah istilahnya. Kita minta maharnya apartemen seisinya gitu ya. Atau kita minta maharnya emas 1 kilo. Karena dia crazy rich, ya mudah-mudah aja bagi dia, walaupun nggak murah. Jadi intinya adalah mudah, mempermudah. Gitu. Kita mempermudah, bukan masalah murah atau mahal, tapi yang penting mudah. Gitu. Mempermudah bukan mempersulit. Gitu. Selanjutnya adalah kedudukan mahar. Mahar dia bukan termasuk rukun nikah ya. Tadi udah kita bahas rukun nikah itu ada wali, 2 orang saksi, ijab kabul, kemudian
Ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Di situ nggak ada nih rukun nikah mahar tuh nggak ada. Jadi mahar dia bukan termasuk rukun nikah. Tuh. Selanjutnya tak wajib disebut dalam akad nikah. Tadi sudah kita bahas dalam akad nikah. Jadi nggak harus disebutkan nih dengan mahar 10 gram emas, itu nggak harus. Dengan mahar 1 kilogram emas, nggak harus. Misalnya malu nih, maharnya 1 kilogram emas. Ini kalau disebutkan orang-orang pada, wah banyak banget gitu ya. Misalnya nggak mau disebutkan, ya nggak masalah gitu. Tapi mustahab disebut dalam akad nikah. Lebih baik sih disebutkan. Karena kita di Indonesia juga udah biasa nih dengar akad nikah disebutkan maharnya gitu. Malah kalau nggak disebutkan maharnya, orang-orang pada bertanya-tanya, kok aneh sih ijab kabulnya nggak disebutin maharnya gitu ya. Selanjutnya adalah hikmah mahar. Apa sih hikmah dari mahar itu? Yang pertama adalah bentuk pemuliaan pada wanita. Jadi mahar itu diberikan nafkah pertama seorang laki-laki, seorang suami kepada perempuan, kepada istrinya. Dan itu bentuk pemuliaan, bukan bentuk jual beli. Karena nanti mahar itu jadi hak 100% istri, bukan 100% haknya wali ya, tapi 100% haknya istri. Itu bentuk pemuliaan seorang laki-laki kepada perempuan. Selanjutnya wujud kepemimpinan suami. Karena disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu bisa pemimpin, gitu ya, pelindung. Laki-laki pelindungnya wanita, gitu ya. Kenapa bisa pelindung? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memperlebihkan laki-laki di antara perempuan, gitu ya, dari segi fisik, dari segi kemampuan, gitu ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi disebut qawam itu dia rujulah gitu ya, bukan cuma gendernya dia laki-laki. Karena banyak juga yang gendernya sih laki-laki tapi jiwanya nggak qawam, nggak ngasih nafkah kepada istrinya gitu ya, nggak bisa menjadi pemimpin yang baik. Itu sih bukan rujulah, bukan sifat kepriaan tapi cuma gendernya doang laki-laki gitu. Jadi wujud kepemimpinan salah satunya ya karena yang ngasih nafkah, yang memberi nafkah tuh ya suami gitu. Selanjutnya menjadi hak pertama bagi istri tadi ya, menjadi nafkah pertama bagi istri. Terserah tuh maharnya mau diapain, terserah gitu. Jadi suami nggak boleh minta lagi sini maharnya gitu, balikin lagi gitu ya, nggak bisa gitu. Harus suami istrinya yang memberikan maharnya. Selanjutnya syarat mahar gitu ya. Syarat mahar dalam mazhab Hanafi, mahar itu harus gimana sih gitu ya. Yang pertama adalah malul mutaqawwam. Dia harta yang berharga. Di sini sebut mal ya. Nanti karena ini udah jam 12.28, mungkin saya langsung loncat ke ini aja ya. Langsung loncat ke bentuk mahar pada zaman Nabi aja gitu ya. Oke, Ustazah. Jadi bentuk mahar pada zaman Nabi adalah berupa dirham 500 dirham. Ini kalau saya hari ini belum ngecek sih dirham di Antam tuh berapa gitu ya, perak. Kan kalau 1 dirham itu dia 3 gram perak gitu ya. Kalau 1 gram perak sih kemarin saya pernah ngecek tuh 9.000, 10.000-an gitu ya. Tapi kalau ini jadi maharnya Nabi adalah 500 dirham. Jadi berupa uang gitu ya. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman annahu qala sa'altu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Salamah bin Abdurrahman ini nanya kepada istrinya Nabi langsung. Kam kana sodaqu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa sih maharnya Nabi gitu ya. Sama Aisyah nggak dijawab maharnya Nabi hafalan Al-Baqarah itu enggak gitu ya. Tapi yang dijawab adalah kana sodaquhu li azwajihi sintai asyrata uqiyatan wa nasyan. Jadi mas kawinnya Nabi adalah 12 uqiyah dan 1 nash. Terus Aisyah nanya, "Ata dari mana? Kamu tahu nggak nash itu berapa?" Abu Salamah menjawab, "Tidak." Selanjutnya Aisyah menjawab, "Nisfu uqiyah." Jadi 1 nash itu adalah setengah uqiyah. Jadi jumlahnya adalah 500 dirham. Nanti teman-teman hitung sendiri ya. Apalagi perbandingan dirham sama dinar pada zaman Nabi, pada zaman dulu tuh nggak jauh beda.
Kan kalau sekarang harga perak sama harga emas itu kan jomplang banget gitu ya. Entah emasnya yang naik atau dinarnya yang turun atau peraknya yang turun. Tapi kalau zaman dulu antara emas sama perak tuh dia stabil harganya, nggak jauh beda. Tuh. Jadi maharnya Nabi adalah 500 dirham. Nanti bisa dicari teman-teman ya, dikonversikan kira-kira berapa rupiah sih 500 dirham itu gitu ya. Nih demikianlah mas kawin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masing-masing istri beliau. Selanjutnya emas murni. Kalau sekarang ada antam ya. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdurrahman bin Auf asaro sufrotin. Jadi ada bekas kuning-kuning di jidatnya Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau ada bekas kuning-kuning tuh tandanya, oh baru nikah nih, makanya ada bekas kuning-kuningnya gitu ya. Kemudian Nabi nanya, mahaza ini apa? Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, ini tazawas tumratan ala wazni nawatin min zahabin. Jadi Abdurrahman bin Auf menjawab, aku menikahi seorang perempuan dengan mas kawin emas seberat biji kurma. Berapa gram tuh ya satu biji kurma itu ya? Kemudian Rasulullah berkata, mendoakan gitu ya, fabarakallahu laka, semoga Allah memberkahi perkawinanmu, aulim walau bisyatin. Tapi lebih baik pernikahan itu diumumin, jangan diem-diem, maka diadakan walimah. Jadi walimah itu bentuk untuk mengumumkan pernikahan, walau hanya dengan seekor kambing. Jadi nggak harus mewah, yang penting diumumin gitu ya. Jangan diem-diem nikah gitu. Tahu-tahu boncengan nama Ikhwan. Ih, kok dia boncengan nama Ikhwan ya gitu. Udah timbul suudon gitu ya. Ternyata bilang, iya kan aku udah nikah gitu ya. Itu malah menimbulkan fitnah. Selanjutnya adalah cincin dari besi. Ini hadisnya ceritanya cukup panjang gitu ya. Jadi ini tazawwas walau bi khotamin hadid. Aulim walau bi khotamin hadid. Ini ceritanya cukup panjang gitu ya. Jadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang perempuan, seorang sahabiah yang dia menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nunduk aja gitu ya, nunduk nggak menjawab. Sampai diulangi 3 kali, apakah engkau berminat menikahiku wahai Rasulullah? Gitu ya. Ini berani ya, para sahabiahnya berani, nggak malu gitu. Nabi karena diam aja gitu ya, akhirnya mereka menunjukkan Nabi nggak tertarik untuk menikah kembali gitu ya. Akhirnya salah satu sahabat berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak tertarik dengannya, tolong nikahkan aku dengannya gitu ya. Kemudian Nabi nanya, kamu punya apa untuk maharnya? Sahabat ini menjawab, aku nggak punya apa-apa wahai Rasulullah. Masa sih kamu nggak punya apa-apa? Coba cari di rumahmu, mungkin ada sesuatu gitu ya. Akhirnya sahabat ini pulang ke rumahnya dan dia tidak menemukan sesuatu pun kecuali satu sarung gitu ya. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah. Ini aku punya satu sarung aja Rasulullah. Berarti menunjukkan sahabat ini sangat miskin gitu ya. Kayaknya kalau zaman sekarang minimal semiskin-miskinnya orang tuh punya baju lebih dari satu gitu ya. Dan ini sahabat nih Masya Allah punya sarung satu doang. Kata Nabi, loh kalau sarungmu ini buat mahar kamu pakai apa gitu ya. Masa sarungnya dibelah dua sih. Gitu. Kemudian dia udah cari lagi gitu ya. Walau bi khotamin hadid. Walaupun cuma cincin dari besi. Jadi cincin dari besi itu dia kayak remeh banget gitu ya. Cincin kok dari besi gitu ya. Seharusnya kan cincin dari emas. Kemudian sahabat ini pulang kembali ke rumah dan dia ternyata tidak menemukan cincin walaupun dari besi. Nah, jadi cincin dari besi tazawwaj walau bi khotamin hadid. Ini ceritanya sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke slide selanjutnya ceritanya. Selanjutnya adalah baju dari besi. Ini adalah maharnya Ali radhiyallahu anhu kepada putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah. Jadi Ali ini saat menikahi Fatimah dia juga miskin gitu ya. Jadi nggak semua menantunya Nabi itu kaya raya. Kan kalau Utsman bin Affan emang dia
jutawan gitu ya, dia miliarder. Ada juga menantunya Rasulullah yang dia tuh miskin. Dan ini memberi pelajaran bagi kita, kalau seandainya kita mempunyai suami yang nggak sekaya Utsman gitu ya. Misalnya seperti Ali harus numbuk gandum, harus nimba air gitu. Itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Fatimah untuk berzikir gitu ya. Ya udah kamu berzikir aja gitu ya. Yang ceritanya Fatimah minta pembantu malah sama Rasulullah suruh zikir gitu ya. Ternyata dengan berzikir itu lebih baik daripada seorang pembantu. Jadi maharnya Ali adalah, karena Ali juga sama ya ditanya, Pak Tiha syai'an gitu ya. Ya udah kamu ngasih sesuatu untuk jadiin mahar gitu ya. Kata Ali, main di min syai'. Pede sekali ya Ali ya. Melamar putrinya Rasulullah tapi nggak punya apa-apa, nggak modal gitu ya. Aku nggak punya apa-apa wahai Rasulullah gitu ya. Selanjutnya Rasulullah tanya, fa'ina diraukal hutaimah, hutamiyah gitu ya. Kalau gitu mana baju besimu dulu itu gitu ya. Kemudian qultu hiya indi, iya itu ada padaku. Kata Nabi, fa'tiha iya. Kalau gitu jadikan aja baju perangmu itu sebagai mahar. Jadi ada sesuatu yang diberikan gitu ya. Walaupun itu berupa baju perang, walaupun berupa cincin dari besi. Selanjutnya sepasang sendal. Ini kita sering nih, pernah ya beberapa kali lewat viral gitu ya. Maharnya sepasang sendal swallow gitu ya. Mungkin dia pengen meniru cerita sahabat Nabi ini. Gitu. Ini dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Jadi Amir bin Rabi'ah ini menceritakan anamra'atan min bani Fazarah tazawwajat alana alain. Jadi ada seorang wanita dari Bani Fazarah itu yang menikah dengan mahar berupa sepasang sendal. Kemudian sama Nabi ditanya, gitu. Mungkin aneh gitu ya. Orang Nabi aja ngasih maharnya dinar, dirham, gitu ya. Abdurrahman bin Auf ngasih maharnya emas, lah kok ini cuma sepasang sendal. Nabi nanya, aroditi min nafsiki wa maliki bina alain. Kamu ridho kalau dirimu dan hartamu dengan dua sendal ini, gitu ya. Kemudian wanita ini menjawab, iya, aku ridho kok Rasulullah walaupun maharnya cuma sepasang sendal swallow gitu ya. Kemudian maka Nabi memperbolehkan. Baik, Ustazah Afwan. Waktunya sepertinya sudah tepat untuk menjawab pertanyaan, Ustazah. Ya, nanti insya Allah materinya ini boleh dibagikan ke peserta ya, Ustazah. Ya, boleh, silahkan. Oke, karena tadi di kolom komentar sudah banyak ya pertanyaan yang masuk kayak gitu Ustazah, takut nanti jadinya tidak terjawab kayak gitu Ustazah. Iya. Ya, baik. Langsung saja ya sahabat OVJ, ini saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah nanti Ustazah Maharati akan menjawabnya ya Ustazah ya. Iya, insya Allah. Ini ada lebih dari 5 kayaknya Ustazah. Nah, ini yang pertama dari Amah Arina. Ya, Amah Arina Putri bertanya seperti ini Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, saya Arina Putri asal Solo. Mau bertanya kepada Ustazah. Ya, bagaimana adab ketika menolak ta'aruf ikhwan yang kita rasa belum seret dengan kita karena dari segi karakter. Adakah cara menolak yang baik ya Ustazah? Terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang pertama Ustazah. Langsung dijawab atau bagaimana ya. Ustazah? Mungkin langsung dijawab aja, nanti takutnya lupa nih. Ya, monggo Ustazah. Ini kan menolak ta'aruf gitu ya. Itu udah ta'aruf atau baru disodorin CV ya? Kalau cuma disodorin kalau baru disodorin CV sih gampang ya, tinggal udahlah maaf gitu ya, masih kuliah gitu ya. Itu mungkin alasan yang sangat logis gitu ya. Nantilah nunggu lulus dulu gitu. Itu mungkin alasan yang sungguh logis sekali dan bisa diterima insya Allah gitu. Tapi kalaupun misalnya udah saling tukar CV, udah ketemuan, udah nador gitu ya, kemudian merasa nggak cocok gitu ya, ya dia bilang aja ke perantaranya, maaf saya mundur gitu. Mungkin karena bilangnya aja pengen masih lanjut kuliah, itu alasan yang sangat logis, itu udah lebih dari cukup insya Allah gitu ya. Jadi jangan nggak enak
diri. Misalnya kalau nggak enak hati tuh takutnya malah ke depannya tambah nggak enak gitu ya. Kan baru ta'aruf doang, belum lamaran gitu ya. Orang menikah aja bisa gitu ya, bisa bercerai dan diperbolehkan dalam Islam, apalagi cuma ta'aruf doang. Jadi insya Allah alasan yang sangat logis ya, masih pengen kuliah dulu, masih pengen fokus kuliah gitu. Ya, oke Ustazah, jazakillah khair ya. Jadi memang ya boleh ya Ustazah ya untuk Iya menolak. boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Iya boleh, nggak Cuma apa-apa paling ya, nggak enak Amah hati Arina ya, doang. boleh ditolak. Mungkin Ya, orang siap Solo kan Ustazah. kadang nggak enak hatian gitu ya. Oh, betul. Ya, ya, ya. Oke ya, semoga bisa menjawab ya Amah Arina ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustazah dari Amah Nopita. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika ayah kita menikahkan kita dengan seorang pemuda tanpa sepengetahuan kita sebagai calon istrinya, dan kehadiran calon istri itu kan juga bukan syarat sah nikah. Apakah hukum pernikahan tersebut tetap sah atau bagaimana? Begitu Ustazah pertanyaannya. Ya, tadi yang kayak tadi ceritanya ya, ketemu pemuda di masjid soleh gitu ya, terus langsung dinikahin aja lah sama anakku tanpa bilang anaknya, tiba-tiba langsung telepon anaknya, kamu udah nikah loh nak gitu ya. Sebenarnya sah-sah aja sih seorang ayah menikahkan anaknya tanpa izin dari anaknya gitu. Sebenarnya sah-sah saja gitu ya. Kalau karena wali itu kan lebih tahu, dan wali itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi seandainya misalnya dia orang soleh gitu ya, dan nggak ada alasan untuk menolaknya, ya udah kenapa tidak gitu. Karena kan nggak harus suka duluan gitu ya. Oh, begitu ya Ustazah ya. Berarti bisa kayak gitu ya Ustazah ya. Nggak Misalnya bisa nih, malah. Kalau nggak tiba-tiba tiba-tiba ada Iwan di depan kampus gitu ya, terus ya, saya suamimu loh gitu ya. kaget sekali kayak gitu Ustazah. Tiba-tiba dari kampus ya sudah lulus, pulang-pulang kampung, ternyata saya sudah menikah ya. Kayak gitu gimana Ya, Ustazah? nggak masalah sih. Secara syariat sah sih pernikahannya. Ya, Insya Allah ya, saya baru tahu. Oke, begitu ya Amah Novita ya, jawaban dari Ustazah. Ya, berikutnya Ustazah, ini ada pertanyaan ketiga dari Amah Tinesa Farah. Assalamualaikum Ustazah, apakah diperbolehkan jika mahar itu sesuatu yang satu kali pakai? Dalam artian bukan barang seperti emas, mukena yang bisa disimpan puluhan tahun. Terima kasih Ustazah. Katanya ini lagi ngetren, kayak gitu. Sekali pakai tuh misalnya apa, makanan gitu ya. Oh Atau ya, apa. mungkin sekali habis kayak gitu ya Ustazah ya. Kan kalau tadi ya, kalau dalam syarat nikah tadi kan salah satunya sih yang disepakati ulama, dia harus berupa harta mal gitu ya. Kalau makanan habis gitu nanti terjadi masalah gitu ya. Karena nanti kalau terjadi itu apa, hulu. Kalau hulu tuh seorang istri menggugat cerai suaminya gitu ya, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya istri menggugat cerai suaminya, itu kan syaratnya harus mengembalikan mahar. Terus kalau yang sekali pakai dikembaliinnya bisa juga sih, misalnya maharnya pizza atau burger gitu ya. Ya udah tinggal dibalikin aja yang senilai dengannya. Gitu. Tapi kalau yang tadi sekali pakai boleh nggak dijadiin mahar gitu ya? Ya kembali lagi ke pertanyaannya, kamu rela nggak kalau dinikahi dengan sesuatu yang cuma sekali pakai? Gitu. Karena itu semua tergantung dengan ridho istrinya. Gitu. Berarti ridho atau enggak ya. Kalau Iya, kitanya sebagai calon istri mau ya nggak masalah ya Ustazah iya. ya. Kalau saya sih nggak mau. Ya, ya, ya. Nanti kalau terjadi kesulitan Ya, ekonomi oke. kan nggak ada yang Begitu bisa ya. dikasihin ke suami. Oh iya betul juga ya Ustazah. Ya, ya, ya. Oke, begitu ya Ahmad Tinesa ya. Nah, jadi kalau Ahmad Tinesa berkehendak, ridho ya nggak masalah kayak gitu. Oke, berikutnya Ustazah, ini ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Ustazah ya? Iya, boleh. Ini dari Amah Solihah. Assalamualaikum, saya Solihah izin bertanya Ustazah, bagaimana cara memanajemen waktu
waktu setelah menikah, karena setelah menikah terkadang sibuk mengurus rumah tangga dan mengesampingkan mempelajari ilmu agama. Dan bagaimana hukumnya menikah jika walinya adalah ayah sambung? Ustazah. Ya. Ini pertanyaannya banyak sebenarnya ya. Saya jawab yang belakang dulu ya, wali ayah sambung. Sebenarnya ayah sambung itu kan termasuk mahram sih, cuma dia nggak bisa dijadiin wali nikah. Jadi kalau misalnya ayahnya meninggal gitu ya, dan ibunya menikah lagi, ya udah walinya mending kakeknya. Jadi kakek dari pihak ayah. Kalau misalnya wali dari pihak ayah nggak ada nih, gitu ya, kakek dari pihak ayah udah meninggal juga, berarti ke tadi saudara laki-laki. Kalau dia punya saudara laki-laki. Tapi kalau saudara laki-lakinya nggak punya, misalnya masih kecil atau gimana, kepamannya dari pihak ayah, jadi saudaranya ayah. Gitu. Jadi nggak bisa ayah sambung menjadi wali pernikahan. Gitu. Terus pertanyaan sebelumnya lupa nih, yang diingat yang terakhir doang. Ya, Bisa Ustazah diulangi, tadi. Kak? Bisa. Bagaimana cara memanajemen waktu setelah Oh iya, menikah? iya. Karena tadi Ini manajemen waktu setelah menikah gitu ya. Tadi ya sudah kita singgung sedikit, banyak juga sih yang bingung antara mengurus aktivitas di luar ataupun di dalam gitu ya. Ya udah tadi kita pertama kita sebelum menikah nih ya, kita minta sama Allah semoga diberikan suami yang mendukung semua aktivitas kita yang baik selama itu baik, mendukung kalau kita pengennya ikut taklim, aktif di luar ikut taklim, ikut kajian, suami kita mendukung penuh gitu ya. Itu kita sih pengennya seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya qadarullah gitu ya, suami kita nggak mendukung kita keluar rumah nggak boleh, kalaupun kita keluar rumah nggak dibantuin pekerjaan rumahnya, itu misalnya, ya udah kita terima saja peran kita sebagai seperti itu gitu ya. Kita kembali lagi kepada hadis yang tadi, idza sholatil mar'atu khamsaha. Jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, wasomat syahroha, puasa Ramadan, gitu kan nggak mungkin nih suami mau ngelarang sholat 5 waktu. Karena kalau suami udah ngelarang sholat 5 waktu itu perlu dipertanyakan gitu ya. Perlu dipertanyakan pernikahannya lanjut atau enggak gitu. Kemudian sepuasa Ramadan, kemudian wahafidhat farjaha menjaga kehormatan, wa zaujaha dan taat pada suaminya, karena misalnya suaminya nggak mendukung gitu ya. Ya udah kita ikutin hadis tadi, insya Allah kalau kita ridho, kita akan masuk surga dari pintu yang kita inginkan gitu ya, dari pintu manapun yang kita inginkan. Mungkin seperti itu ya manajemennya, karena seorang wanita kalau udah jadi istri ya dia punya peran lain gitu ya. Dia nggak bisa seenaknya kayak sebelum menikah. Dia ada harus yang ditaatin, ada yang harus dimintain izin, dan surganya pun udah beda. Kalau sebelum menikah surganya adalah orang tuanya, ibunya. Kalau setelah menikah surganya ya suaminya gitu ya. Maka sebelum menikah kita berdoa tadi ya, semoga diberikan suami yang terbaik. Mungkin seperti itu. Ya, Ustazah, jazakallah khair ya. Begitu ya jawabannya ya. Kemudian Ustazah ini ada satu pertanyaan terakhir. Mau dijawab apa tidak ya Ustazah? Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya dari Amariski Karina. Assalamualaikum Ustazah, saya Karin izin bertanya terkait wali nikah. Jika sampai urutan ke-6 atau sepupu laki-laki tidak ada yang mewakilkan karena memang tidak ada keluarga dari pihak ayah yang sah untuk menjadi wali, apakah bisa diwakilkan oleh keluarga dari pihak ibu? Gitu Ustazah. Jadi saya jawab, kalau tadi kan wali itu pasti dari pihak laki-laki ya. Kalau dari pihak ibu nggak bisa. Jadi kalau misalnya sampai ke-6 nggak bisa nih, kita datang ke KUA aja, minta solusi KUA, nanti KUA akan memberi solusi dengan wali dari pihak KUA, namanya wali hakim. Gitu. Jadi nggak bisa dari pihak ibu, nggak bisa kayak. Oke, Ustazah, berarti dah langsung ke wali hakim aja kayak gitu Ya, ya ke Ustazah? KUA. Oh, ya.
Ya, alhamdulillah Ustazah dan sahabat OVJ dari kelima pertanyaan yang masuk sudah terjawab semua oleh Ustazah Maharati Marfu'ah. Masya Allah ya, semoga jawabannya yang tadi sudah disampaikan bisa menjawab kayak gitu ya. Dan semoga kita semua juga semakin semangat ya dalam mencari ilmu. Dan Ustazah, ini Ustazah, tadi ada 5 pertanyaan, kemudian Ustazah Maharati Marfu'ah diminta untuk menentukan penanya terbaik Ustazah dari kelima pertanyaan tadi, karena panitia akan memberikan door prize, seperti itu Ustazah. Mungkin Bagaimana? yang tadi saya nggak hafal namanya, mungkin yang manajemen waktu tadi ya, yang nanya manajemen Oke, waktu. manajemen Karena waktu soalnya dari, banyak tadi, yang oh manajemen iya, waktu ada 3 soal. manajemen waktu. Berarti tadi siapa ya? Lupa namanya. Oh, Amah Solihah ya. Kemudian yang satunya Ustazah, ada 2 pertanyaan terbaik. Manajemen waktu sama yang ini. Pertanyaan yang keempat tadi kayaknya nih. Yang keempat berarti terkait ini ya Ustazah ya. Manajemen waktu ini yang pertanyaan keempat Ustazah. Oh iya, Iya. ini deh pertanyaan yang kedua. Yang kedua ya. Kedua berarti Amah Nopita ya yang menikah tanpa sepengetahuan calon istri ya. Lain lagi. Ini kan panitia ya Ustazah. Oh, Satu lagi deh, satu lagi. oh. Satu lagi Ustazah. Hmm, Yang Satu mana? lagi deh, mungkin ada, saya ngasih pertanyaan aja kali ya. Boleh Ustazah. Ini mungkin teman-teman di sini ada yang mau menjawab, nanti maharnya mau apa gitu. Oh, monggo nggak apa-apa Ustazah. Heeh. Iya, ini pertanyaannya teman-teman maharnya mau apa gitu. Kalau ditanya misalnya, maharnya nanti mau apa gitu ya. Ini ada yang mau menjawab, Oh ya, Mbak Yeti mungkin mau jawab? Amah biasanya Yeti, malu-malu gitu ya mau jawab gitu ya. Biar ada maharnya mau bayangan. apa? Nanti kalau ditanya calonnya, maharnya mau apa ya gitu ya. Hmm? Nanti biar ada bayangan. Oh mungkin Kak Tiffany mungkin mau jawab? Ayo Kak Tiffany, Amah Tiffany, maharnya mau apa? Kalau ditanya sama calon suami. Maharnya mau umroh, Masya biaya Allah, untuk umroh. saya ikutan ya. Itu bagus itu, berarti kan minimal 25 juta ya maharnya. Boleh sih mahar berupa jasa gitu, boleh. Ya bagus Kak Tiffany, maharnya pengen umroh gitu ya. Jadi anti mainstream. Kan kalau biasanya seperangkat alat sholat nih maharnya pengen umroh gitu, bagus sih. Ya, ya, ya. Oke ya, Kak Tiffany ya. Berarti Kak Tiffany dapat door prize ya, Amah Panitia. Bersama Amah Solihah ya tadi ya. Masya Allah. Oke. Berarti ini ya sudah selesai ya pertemuan kita untuk siang hari ini ya bersama Ustazah Maharati Marfu'ah. Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Tadi terkait menjadi muslimah yang produktif, yang beramal continue terus-menerus kayak gitu ya. Sedikit-sedikit tidak harus banyak karena Allah juga tidak memerintahkan amal yang banyak, tapi amal yang berkesinambungan yang terus-menerus seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini Ustazah, sebagai tanda terima kasih kita mau memberikan sertifikat Ustazah, gitu ya. Iya. Sertifikatnya online dulu ya Ustazah, nggak apa-apa Iya. ya. Ya, karena kajiannya online, jadi sertifikatnya online juga. Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih Baik. saya terima sertifikatnya Kak. Iya, sama-sama Ustazah. Ya, terima kasih banyak kembali juga Ustazah ya atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga menambah kebaikan bagi Ustazah, bagi kita semua juga. Amin. Amin. Nah, yang berikutnya ini ya dokumentasi ya. Ya, foto bersama. Oleh karenanya, ayo ama-ama semuanya ya yang belum on cam, boleh on cam ya. Kita ini loh jarang-jarang bisa berdampingan dengan Ustazah Maharati Marfu'ah. Kita datangkan jauh-jauh dari Rumah Fikih Indonesia ya Ustazah ya. Ya, ya, ya. Ayo yang belum on cam. Yo. Ya, di sini masih banyak nih slide 1 dan slide 2. Oke, Mbak Tinesa, sehat?
Ya, Masya Allah. Amah-amah semuanya, Amah Nadia, Amah Rani ya. Ya, yang belum on cam nih. Amah Rika belum on cam. Ya, Amah Adila. Siapa ini panitia yang akan capture? Apakah dari Kak Agnes atau dari Kak Novita? Saya aja, Kak, boleh. Ya, yuk saya hitung 1, 2, 3 on cam dulu ya semuanya ya. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Saya hitung 1, 2, 3. Hai, lagi slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kemudian lanjut ke slide kedua ya. Amah Novita aman ya? Oke, kita hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Masya Allah, Barakallah untuk sahabat OVJ dan jazakumullah khair kepada Ustazah Maharati Marfu'ah yang sudah berkenan Ya, Wak, ya, Bu. membersamai. Iya Ustazah Afwan Jidan ya, mungkin dari panitia belum memberikan pelayanan terbaik ya dalam Zoom virtual ini kayak gitu ya. Semoga kedepannya nanti tali silaturahmi kita tetap terus terjalin ya Ustazah ya. Ya, amin. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan karena waktu juga sudah mau menunjukkan jam 1 siang kayak gitu ya. Mungkin di sini banyak yang belum sholat zuhur juga kayak gitu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah. Saya mewakili teman-teman panitia dan sahabat OVJ mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustazah Maharati Marfu'ah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya, Kak ya. Oke, waalaikumsalam. Jazakallah. Waalaikumsalam. Insyaallah. Oke, sahabat, jangan lupa besok minggu depan insya Allah juga akan ada kajian lagi. Dan jangan lupa, jangan live group OVJ ya. Insya Allah akan ada informasi-informasi menarik berikutnya. Begitu ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Siap, terima kasih Amah Nenes. Masya Allah. Oke.